ke Gunung Sanggabuana ini lagi ada tugas. Dia dari Cirebon, katanya jalan kaki menuju Gunung Sanggabuana ini. Dan dia berusia 582 tahun. Seolah-olah kayak di depan ini ada sosok lagi. Kata gue, ngomong sama siapa sih ini si kakek? Nah, pas gue lihat itu ada batang pohon berbentuk sisir. Awalnya gue lihat itu sisir, kayak serit, tau serit loh? Iya. Kayak serit, gede banget tuh serit. Pas gue deketin, dengan penampilan kayak orang-orang zaman dulu bang. Yang satu emang serba putih, dari pakaiannya, terus ikat kepalanya, bahkan kayak kodam binatangnya pun putih abu-abu. Terus yang satu lagi gue lihat dia serba hitam. Nah ini macan kumbang bang. Malam gue pakai kakeknya mana ya? Ada ibu warung tuh, bu, ngeliat kayak kakek nggak bu? Gue jelasin perawakannya, pakaiannya, nggak ada. Terus malam di situ, nah ibunya bilang itu udah lama digembok bang, dikunci. Iya. Dan saat malam hari kebuka. anjir gue ngeliat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Bekasi. Nah, mungkin teman-teman udah kenal nih siapa orang samping gue ini. Dan kali ini gua mau ngulik nih atau mau tanya-tanya, ya kita kupas tuntas, tapi nggak sampai tuntas sih. Nah, waktu dia ketemu kakek tua, umurnya 582 tahun. Waktu dia naik Gunung Sanggabuana. Dan 3 bulan yang lalu, gue naik Sanggabuana juga. Dan itu nggak sengaja ya. Dan gue penasaran banget nih ceritanya dia. Dan kali ini gue langsung ngulas aja nih tentang perihal masalah sosok kakek itu. Karena ya cukup penasaran. Dan gue alhamdulillah bisa datangin nih orang yang di samping gue nih. Langsung aja kita kenalan nih. Halo bang. Halo bang. Namanya pasti Damar Kelana ya? Kok tahu sih bang? Iya, tadi kita udah kenalan di belakang. Oh iya. Nah, jadi gue Bang Damar ini mau bahas ya bang yang masalah Sanggabuana ya bang. Mungkin langsung aja nih bang kita bahas. Oke langsung aja bang. Tahan dulu ya bang. Siap. Nafsu banget kayaknya Bang Damar nih. Udah ngopi belum? Udah bang. Udah ya. Mana kopinya kosong bang? Tadi di depan. Oh di depan ya. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Oh iya, belum, ulangin. Sekarang jam 3:30 subuh. Gokil gak tuh? Kita cerita horor jam 3:30 subuh. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oke, Bang Damar, salaman lagi ya. Oke bang. Nah, gue sempet nonton nih bang, cerita pengalaman lo waktu naik Sanggabuana ya bang. Iya. Dan lu ketemu sosok kakek itu ya bang. Nah, coba bang, gue pengen nanya nih. Gue cerita sedikit kali ya bang tentang gue ya, kemarin waktu ke Sanggabuana. Yang naik Sanggabuana? Iya, gue. Iya bang. Jadi waktu itu kan gue naik sama Mange, Nardi, si Tegar, sama si Akeo. Gue berlima kan naik gitu ya. Dan gue juga ketemu nih sama kakek-kakek tapi manusia gitu. Jadi si kakeknya itu dikenal sama warga lokal itu, dia sering ngasih tongkat ya kan ke warga-warga pendaki gitu, iya, peziarah. Lu ketemu juga gak sama kakek itu? Gue waktu itu ketemu dia lagi bersihin jalur bang. Nah gue ada videonya tuh si kakek itu. Oh ada. Gue sempat ambil dikit gitu kan. Lu ada 10 ribuan. Kasih si mama. Hah? Enggak. Kasih buat bapak beli rokok. Nah, waktu lu ketemu kakek itu kakek beneran apa kakek apa tuh mas? Yang mana nih? Yang 582 tahun. Fisiknya sih gue liat kayak kakek-kakek biasa bang. Iya. Makanya gue nggak ngedon. Gue anterin tuh terus sampai puncak. Iya. Sampai puncak. Iya. Nah, gue ada kejadian juga nih. Jadi pas itu jam ada 4:30 sore ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi waktu itu gue ngelewatin nih tanjakan 2 jam. Itu kalau nggak salah sih 4:30 ya kalau nggak salah ya. Jadi pas gue lagi tikungan gini, itu ya ketemu sih itu si kakek itu tuh. Tapi manusia ya yang gue bilang tadi. Dia tuh kayak kata warga lokasi kayak setengah waras tapi rajin orangnya sering gitu. Pas gue ketemu, depan itu si Tegar, Akeo, ini gue bertiga. Jadi si Mange sama Nadi tuh belakang. Jaraknya kira-kira 10 meteran lah ya ada di belakang. Nah, gue udah jauh ngeliat
wih ini ada kakek-kakek kan. Emang dari bawah banyak lah sosok yang gue lihat juga. Ini kakek-kakek matanya ngeliatin gue aja, Mar. Dia lagi lu, Bang. Iya, lagi semak-semak gitu. Depannya, sedangkan di depan itu si Tegar sama si Akeo kan. Terus tiba-tiba dia ngambil langsung gini-giniin ini yang tuh batang pohon. Iya. Kata gue nih, oh ini orang sih, dari energinya tuh orang gitu kan. Udah, gue jalan santai aja, gue nunduk, nengok, dia ngeliatin aja. Nah, jadi pas selingan itu, yang pertama dikasih tongkat tuh gue. Iya nak, bahasa Sunda gitu kan. Oh iya pak, makasih pak. Langsung dikasih tuh si Tegar sama si Akeo. Nah, pas dikasih tongkat, gue masih belum, Keo, pegangin dulu kayak tongkat gue, iya bang. Jadi tikungan kayak gini kan, nah dia masuk lagi ke semak tuh. Nah pas udah tanjakan, gue lihat, gue nengok belakang. Gar, lu ada duit gak Gar? Recehan 20.000 kek, gue gak ada nih, duit gue di ATM semua, ada cepet-cepetan gitu kan. Ada bang, ada, udah kasih si bapak itu. Nah si bapak itu senyum. Jadi yang ngasih uang itu si Tegar, gue udah di atas nih, agak melipir ke atas kan. Jadi bawah sini, dikasih Mas Tegar turun, kayak gini. Nah itu tongkat yang gue pegang, wah tiba-tiba Mar, gemeter gue. Anjir. Astagfirullahaladzim. Wah energinya kuat banget kan. Tiba-tiba kayak gitu setelah gue ngasih uang ke dia gitu kan. Gue jalan nih, nuhun ya, makasih lah bahasa Sunda itu gue nggak paham dah. Oh iya pak, yo hati-hati nak, ya pak. Gue jalan lagi nih, pas sampai tikungan Mar, itu kayak ada spot sedikit kan, ada pohon gede itu. Nah di situ gue jackpot. Wah, belum muntah itu bang. Muntah banyak banget, ciki semuanya keluar kan, yang cemilan yang gue makan. Woi, udah gak kuat kan, itu energinya. Pada memasuk sih, cuman gue tahan-tahan, cuman gak kuat juga. Gue keluarin lagi, bla 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 bla. Pas gue lagi muntah, si Akeo cerita, bang, ini kan tempatnya si Damar yang dia buskrep, ketemu kakek-kakek kata dia. Gue waktu itu belum kenal sama lu kan, dan gue jujur demi Allah belum tahu cerita lu. Kalau lu ketemu kakek-kakek itu, tok, astagfirullahaladzim, tahan dulu Keo, kata gue, tahan dulu Keo. Tahan dulu, gue masih gak kuat. Itu posisi udah mau malam tuh bang? Udah mau malam, udah jam 5 kan di hutan udah gelap banget kan, udah hampir gelap. Pas gue liat selengkot, astagfirullahaladzim. Jadi si kakek yang manusia mah udah dibawa kan, ada sosok kakek-kakek juga, nggak tahu yang lu lihat bukan atau gimana. Kalau gue sih sama anak-anak gue nggak mau cerita, sebenarnya banyak sih yang gue lihat itu, karena gue nggak mau cerita, karena berpengaruh sama para ziarah sih. Iya betul. Gue takut bersenggolan juga kan, jadi gue pendem aja. Nah kali ini mah karena energinya ini nih, karena gue pengen sinkronin juga sih sama cerita lu juga gitu. Ketemu kakek itu, tapi agak muda sih dari aurat mukanya, kayak kalau di dunia itu umuran kisaran 49 tahunan lah, hampir 50-an. 50. Di pojokan. Udah gue biasanya tuh, Keo, jalan lagi Keo. Bang sini dulu bang, gue pengen ngambil gambar, kata si Akeo. Jadi ini bang bener fix, ini mah tempatnya si Damar bang, yang gue liat di videonya, kata dia gitu kan, pas dia nge-vlog. Udah jangan dibahas dulu, kata gue, dapet gue gitu kan. Yuk jalan lagi. Gue jalan tuh, stres. Kalau nggak salah itu si Mange datang tuh. Si Mange sama si Nardi, iya datang tuh nyamperin, langsung gue jalan lagi. Pas gue nengok, tuk, cewek senyum. Ada cewek, gini. Pakaiannya tuh kayak kemben, kayak Sunda-Sunda gitu kan. Kalau gue dah, oh ya udah dah, alhamdulillah senyum kan namanya. Gue jalan tuh, itu otak gue masih ada di situ tuh, kayak separuh hati gue tuh di tempat gue buskrep. Kayak seolah-olah udah lu di sini aja, nggak tahu itu siapa yang manggil hati gue kan, kayak interaksi, tapi gue anggap bukan interaksi sih, kayak dorongan aja kan. Terus, gue jalan lagi dah, gue udah menjelang maghrib tuh, langsung si Akeo di panjang jalan cerita, itu bang tempatnya si Damar, buskrep, itu bang pokoknya bener bang. Dan sikonnya itu, jadi kan jalur ya, belokan sebelah kanan gua. Betul, pohon satu gede, depannya kayak ada bukit-bukit apa dah, punggungan gitulah. Iya bang. Dan gue muntah di punggungan itu malah. Terus gue jalan ya kan. Nah pas gue lihat itu ada batang pohon berbentuk sisir. Awalnya gue lihat itu sisir, kayak serit, tau serit loh. Iya. Kayak serit, gede banget tuh serit. Pas gue deketin, ya elah kata gue, kok jadi daun kan. Gue pindahin tuh, Akeo ngeliatin aja kan. Gue mau gue pindahin, muntah lagi gue di situ. Maksud gue jangan ngalingin jalan lah intinya. Itu gue muntah, woi bang masuk angin, nggak kayak. Betul gue ini bukan masuk angin biasa gitu kan. Yaudahlah gue jalan lagi tuh. Nah kena malam dah akhirnya tuh di situ. Iya masuk malam tuh. Iya. Dan kali ini gue penasaran lu bahas ini, Mas. Itu di situ beneran tempat yang lu ketemu si kakek gitu, yang si Akeo bilang. Jadi waktu itu sekitaran jam 9 atau setengah 9 bang ya, gua
mencoba nih untuk tidur di dalam bipak bang. Iya. Bipak yang saat itu gue bikin dari batang-batang pohon nih gue susun, karena gue kan emang nggak buat tenda. Iya. Gue nggak bisa tidur bang saat itu. Kira gue keluar nih, soalnya gue mau main HP juga, kagak ada sinyal. Gue mau ngobrol nggak ada temen. Ya udah gue keluar, gue main HP lah, sampai coba ngantuk. Akhirnya itu saat gue lagi main HP bang, kagak ada suara langkah kaki. Biasanya ini kan di depan jalur nih banyak kayak daun-daun kering ya. Kalau keinjek pasti bunyi kan. Krek-krek gitu. Iya, apalagi suasana malam lah lagi sunyi. Dan gue lagi main api, posisi gue kayak mantau jalur. Iya. Gue ngeliat kok ada kakek-kakek. Iya, dia pakai baju hitam, terus kayak pakai apa yang kepala-pala itu serba hitam lah, bawa tongkat juga. Gue liatin kan, nih kakek-kakek ngapain nih malam-malam. Kebetulan gue emang kayak butuh temen ngobrol bang. Gue liatin, gue panggilin tuh saat itu 3 kali. Kek, tunggu. Kedua kali gue bilang lagi, kek tunggu. Akhirnya pas gue bilang assalamualaikum nih, assalamualaikum, kek tunggu. Dia berhenti bang, berhenti, nggak nengok ke gue. Akhirnya ya gue nyamperin kan, nggak jauh lah, sekitar 5 meteran gitu. Gue samperin, gue tarik, sini dulu kek. Gue ajak tuh ke shelter gue. Kakek mau ngapain? Kayak gitu bang, gue tanya-tanya. Sampai dia bilang dia dari Cirebon gitu bang. Dari Cirebon, Kesepuan, Kanoman. Waktu itu dia nyebut usianya itu sekitaran 582 tahun bang. Oh, dia nyebut sendiri. Iya, saat itu gue memperkenalkan diri kan. Assalamualaikum kek, nama saya Damar dari Bekasi. Nggak lama dia bales, saya dari Kesepuan Kanoman. Nggak nyebut nama bang. Iya. Dari Kesepuan Kanoman, Cirebon, ke Gunung Sanggabuana ini lagi ada tugas. Dia dari Cirebon, katanya jalan kaki menuju Gunung Sanggabuana ini. Dan dia berusia 582 tahun. Saat gue salaman nih, lagi kenalan, itu wah gue dibacain bang. Sama dia itu? Dibacain. Yang gue inget kayak ya syahadat, terus Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, terus apaan lagi tuh. Gue sampai tangan gue ini ngerasain kayak ada sebuah energi yang masuk bang. Kayak wah kok beda gue salaman sama ini orang. Saat itu kan dia ngucapin umurnya 582 tahun. Iya. Gue sempet nggak percaya bang. Mana ada orang yang usianya sampai 500-an. Gue masih mikir mungkin 58. Salah nyebut ya? Iya, salah nyebut atau gue salah denger. Kira nggak lama habis kenalan, habis baca-bacain gue juga, dia jalan bang. Dia jalan, nggak pamit juga bang. Langsung jalan gitu aja? Langsung jalan. Wah di situ gue bingung kan. Lah kok langsung jalan aja kata gue. Kira gue teriakin lagi, kek tunggu. Sampai 3 kali tuh, kek tunggu. Kagak berhenti bang. Tuh posisi dia udah 10 meteran. Kek tunggu, saya anterin. Di situ gue buru-buru ngambil senter gue. Terus gue ngambil air lah, bekal, merokok. Posisi malam tuh? Posisi malam bang. Gue tanpa sadar, gue nggak kenal, gue mau-mauan nganter bang. Oh. Iya, itu bergejolak terus bang dalam pikiran gue. Apa gue tinggal nih ya? Iya. Gue lari aja gitu, soalnya gue nggak kenal, gue takut. Akhirnya gue ngikutin aja kan. Yaudah gue ikutin nih, sampai mana? Gue gandeng kan, Itu sepanjang perjalanan nih menuju puncak, kagak ngomong bang. Oh, sama si kakek itu? Iya, dia nggak ngomong. Iya. Gue terus yang buka percakapan kayak mau istirahat nggak? Soalnya kan kalau gue gas terus ya mungkin gue insya Allah kuat nih fisik gue. Si kakeknya ini. Iya, lu mikirnya si kakek. Iya, dia bilang gini doang bang. Oh gue paham kan. Oh jalan terus. Yaudah, gue jalan terus. Ya sekitaran 20 menit
gua ngomong lagi bang, kayak mau minum nggak? Kalau haus ini saya bawa botol air minum buat kita berdua kayak. Kira dia bilang lanjut jalan. Gua teguk dulu kan, gua udah kering banget tenggorokan gua. Wah, gua makin penasaran, makin bingung. Kok diem aja? Ini gua tinggal apa kagak ya? Iya. Kalau gue tinggal nanti takut kenapa-napa bang. Soalnya dia kan nggak bawa alat penerangan, itu juga senter gue bawa. Gue pakai HP. Iya. Pakai HP itu gue sempet ngambil sosok beliau tuh bang. Gue mundur ke belakang, ya gue pernah nyenterin tuh bang. Gue senter, set, udah dapet nih sekitar berapa detik lah. Gue ngambil jalur depan lagi buat buka jalur. Gue nggak enak juga kan kalau videoin langsung kan. Ya udah itu gue ke depan lagi, gue lanjut buka jalur. Dia ngikutin gue, tek. Sampailah gue di sebuah petilasan bang, ada yang jaga raksa tuh di situ. Iya. Nah ini Bang Badru di situ ngerasain apaan sih bang? Iya, kalau nggak salah gue nyampe situ setengah 7. Setengah 7. Setengah 7-an atau jam 7 ya, gue lupa. Pokoknya udah gelap banget kan. Nah jadi pas sebelum lihat petilasan itu, di depan tuh ada ular. Ular Sosok nyata? ular. Bukan, Oh, bukan. ular gaib. Jadi dia itu yang nggak gede sih, segede paha lah gitu ya. Di samping yang gue takutin itu, ini ular beneran apa bohongan gitu kan. Cuman kok terbang melayang ke atas. Anjir. Kew, sampai gue ngomong gini kan, Kew, lu depan Kew. Gue pikir kan Kew kan nggak peka nih. Kew depan, gue bilang gitu kan. Karena gue takutnya itu udah bentuk siluman kalau ular gitu kan. Karena ya terlalu bahaya juga sih buat ya buat konsumsi batin. Nah kita si Kew, bang, depan aja. Ya udah, akhirnya tuh gue depan tuh. Si ular sih nggak ganggu, cuma jalan gini-gini itu. Ya udah, pas gue nengok, kalau nggak salah itu si Nardi apa si Mange yang, bang ini ada bangunan, teriak tuh di belakang. Jujur gue nggak ngeh kalau itu ada bangunan sebelah kiri. Gue nengok, wih petilasan. Gue jalan lagi, depan kucing. Ya kayak harimau sih. Harimau. Harimau. Warna apaan bang? Warna putih. Warna putih. Ketemu juga. Gue putih abu-abu bang. Oh ya hampir sama berarti. Tek, udahlah. Yuk jalan yuk. Di situ gue nggak berhenti. Sempet siapa yang ngambil gambar ya? Si Nardi kalau nggak salah ngambil gambar atau si Mangi gue lupa. Gue nengok belakang kan, nggak pernah ngambil gambar. Udah gue jalan aja. Di situ hati gue nggak tenang. Iya. Karena ya udah disungguhin ular sih, ularnya itu yang serem asli. Berarti abang nggak mampir masuk ke dalam? Nggak mampir. Karena ya apa ya, satu udah capek ngantuk. Dua gue lewat situ aja, ular tuh yang lewat situ kan. Udah bentrok lah ya energinya. Udah nggak enak lah perasaan itu. Akhirnya udah di situ gue nggak berhenti. Cuman dia ngambil gambar, udah gue bentaran. Cuma gue nggak mau nengok Mar. Dan gue nggak tahu itu petilasan yang jaga karsa. Gue nggak tahu. Karena emang gue masih polos naik itu, emang gue niat gue buat naik gunung. Naik gunung doang. Terus pas sampai puncak di tenda lah, bang, lu petilasan ngeliat apa? Tadi kan petilasan yang jaga karsa, bla bla. Yang di mana? Yang di jalan. Ya kata gue terakhir bahasa di bawah lah, gue bilang gitu kan. Nah pas gue udah sampai buka tenda, kan banyak tuh orang ziarah tuh. Iya. Wih banyak juga ternyata, di bawah emang udah banyak tuh. Kata gue tidur sendirian, anak pada rese Mar. Jadi kan gue bawa 2 tenda, gue berlima. Yang resenya si Wangi ini rese nih. Nge, lu tidur sama gue yang ya? Siap bang, gue buat tenda yang 2 orang nih. Ternyata apa? Dia pada tidur berempat. Pas gue di tenda, kok gue sendirian? Oh ya tenda, iya woi tenda gue sini. Bang udah mager bang keluar. Suwek kata gue. Yaudah akhirnya gue tidur dah. Udah ngantuk banget kan. Dia masih pada masak-masak. Kata si Mangga, iya bang ntar gue masuk ke dalam slow, santai. Gue masak dulu nih ngopi. Itu jam 9 kalau nggak salah deh. Gue udah tidur. Udah tuh, pas gue mendusin, gue dicolek Mar. Langsung melek gue. Lah si Mangga mana? Katanya tenda gue. Terus nyolek gue siapa? Udah bodo amat. Gue tidurin lagi. Nah di situ gue ada interaksi sedikit. Ya intinya mandi di Pancuran Kejayaan. Kata gue nih siapa nih ngomong nih? Ya udahlah. Ada suara gitu. Ada suara. Ya udah gue tidur lagi. Jadi interaksi sedikit di dalam mimpi. Itu interaksi dalam tidur. Emang kalau gue sering interaksi dalam tidur gitu kan dalam mimpi. Adalah kata-kata yang motivasi sih, intinya motivasi. Bla 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 bla. Udah tuh. Ya udah pas pagi. Gue saking penasaran ya di mimpi itu. Gue ditunjukin, jadi kan kayak ada puncak, tugu puncak nih. Kan di sini kan ada bangunan. Waktu udah ada bangunan belum? Jadi kayak bangunan udah nggak ada isinya, cuman kosong doang. Oh iya tahu itu gue bang. Iya, gue disuruh ke situ.
Cuman itu nggak tahu itu apaan. Akhirnya Suruh masuk bang. iya, pas pagi gue penasaran kan, gue kasih, tapi gue nggak masuk. Karena situ ada kalau nggak salah ada anak pendaki juga, tapi umuran kisaran belasan tahun ya. Daripada nongkrong-nongkrong, gue muter-muter situ tuh. Anak-anak belum pada bangun. Nah keluar pertama kalau nggak salah Nardi apa si Akeo gitu bangun pertama. Si Akeo, bang, Keo sini foto-foto. Temenin gue. Itu masih agak gelap sih. Gue muter-muter situ, adalah aman lah, nggak ada apa-apa. Cuma gue penasaran ada apa aja di situ kan. Ya udah, alhamdulillah sih netral, baik-baik aja lah pas di puncak. Cuman pas gue packing nih, jadi gue jam 1 siang turun nih Mar. Gue ngomong kan anak, gue pengen mandi. Nih hati gue bergejolak. Pas dapet bisikan suara itu. Iya, cuman gue penasaran aja apa sih sebenarnya. Lillahi ta'ala kan, intinya udahlah gue pengen mandi. Ya gue bilang aja gue bercanda sama dia, gue mandi hadas besar nih, mandi wajib. Emang lu ngimpi bang? Ya gue gitu, iya gue ngimpi basah, gue kan. Kalau kagak. Iya, bercandaan. Pas gue turun, nah ada lagi nih Mar. Ini versi gue dulu ya. Iya. Jadi kan ini cuman ya sharing-sharing lah. Sharing tentang aja. Sangga Buana gitu. Pas gue turun ke bawah, ketemu lagi si bapak itu Mar, yang ngasih tongkat itu tuh yang pas gue naik. Nah pas gue turun dia ngomong lagi, yang jaga Karsa aja bawa tongkat. Katanya ke anak-anak, dikasih lah tongkat. Gue nolak. Karena kejadian pertama tuh yang muntah bang. Karena energinya kuat. Emang sih si bapak itu manusia biasa, dan kata warga lokal juga kan katanya agak, ya maaf ya agak sedih gitu. Belajar lah. Mungkin gitu, dan banyak energi yang masuk ke dia gitu kan, hal gaibnya, dan ya niatnya baik sih ngasih tongkat ke para ziarah atau para pendaki. Cuman energinya itu Mar kuat banget. Akhirnya gue nolak, gue nggak ngambil, kalau nggak salah gue nggak ngambil. Gue mau nari jalan duluan. Keo, temenin Mange ya di belakang. Siap. Jadi Akeo, Tegar sama si Mange belakang nih. Gue Bang Nardi, lu mau duluan nggak? Ayo. Gue pengen mandi di Pancuran Mas. Pancuran Kejayaan. Akhirnya gue lari nih Bang Nardi. Tres. Gue duluan ya. Iya bang, gue tunggu di bawah. Gue duluan tuh Bang Nardi. Karena ini pendakian biasa ya, bukan lagi trip. Gue lari. Nah pertengahan jalan, nah ini jadi gue nyampe duluan nih di Pancuran Mas. Nah ternyata rame di situ Mar, karena hari Minggu kalau nggak salah itu. Banyak para ziarah kan, ibu-ibu. Akhirnya gue sama Bang Nardi itu di Pancuran Mas, di bawah, gue di atasnya ngobrol Bang Nardi. Tadi bang lah, nungguin si Mange dulu, kita mandinya rame banget, mama, ibu-ibu sama bapak pada ziarah. Nah datang nih tiba-tiba kayak paranormal Mar. Jadi pakaian itu kayak serba udang-udang hitam. Pakaian hitam, celana compang jampang apa yang segini nih? Iya, hitam bahan kan? Iya, hitam. Di sini ada pakai golok ya, golok. Di sini cincinnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, gue pernah ketemu sama dia bang. Jalannya begini. Gue sama si Nardi, Pak, ya. Akhirnya dia celengak ngatin gue sama Nardi. Di depan gue, dia duduk. Dia duduk depan gue, ya udah, pas. Ya bahasanya mah. Gue penasaran sama tentang Sangga Buana, ya soalnya gue pakai bahasa batin, telepati lah. Akhirnya deh, sokul tuh depan gue Mar. Gue pernah di sokul lah ya kan. Udah ada waktunya nih, yaudah. Pak, baru turun? Iya, baru turun. Ngobrol lah gue interaksi. Kan gue emang suka ya sering ngorek-ngorek tentang masalah berbaur gitu kan. Minta pengalamannya lah sama tentang Sangga Buana gitu kan. Gue sempat tanya, Pak, Sangga Buana ini gunung apa sih Pak? Gue bilang gitu. Maksudnya berapa kabupaten sih gitu kan? Dia bilang masuk kabupaten Karawang ya, Karawang Selatan, Barat, Selatan. Cianjur, terus sama apa lagi gitu kan? Sukabumi. Oh gitu ya Pak. Iya. Bapak sering kemari Pak? Sering, saya ziarah kata dia gitu kan. Oh iya. Jadi ya lumayan lah kata dia. Akhirnya gue tanya, Pak, Sangga Buana itu petilasan apa sih Pak? Kok banyak orang ziarah di sini? Kata dia, ya kalau di sini bukan wali, bukan, kata dia, yang jaga Karsa ya entah gimananya gitu kan. Oh jadi Sangga itu penyangga, kata dia, penyangganya Jawa Barat, ini versi dia gitu kan. Ya gue Nardi, iya aja kan, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Pak, saya mau mandi nih Pak di Pancuran Mas. Mau mandi ya? Iya. Udah mandi sono di stadi, kata dia. Udah tahu kalau gue lagi pengen mandi gitu kan. Bang ya? Iya. Oh iya Pak, ntar Pak lagi rame banget Gue panjang lebar tuh ngomong sama si bapak itu. Dia punya anak buah 2, kayak pengawal ya. Mungkin anak muridnya dia lah gue anggap. Jadi si bapak itu umur 45-an Bang Damar. Cuman mukanya tuh sumpah serem banget. Rambutnya sama gondrong. Segini gondrongnya Bang. Badannya gede nggak Bang?
agak kurus. Kurus. Nah terus ngobrol panjang lebar, Pak saya mandi dulu ya. Udah mandi sana kata dia. Nah akhirnya ngomong masalah hal gaib nih. Sama dia. Karena masuklah akhirnya gue serempet dikit lah masalah hal gaib, bla 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 bla. Tapi gue gak mau bahas ya di sini ya karena terlalu intern kan antara tentang Sangga Buana. Bret tak sampai Z yaudah, Pak saya mau mandi sana kata dia. Yaudah akhirnya gue sama si Nardi karena lama dia mandi, gue ke warung dulu dah, gue pesan es. Si Mange datang, ternyata si bapak yang di atas yang ngasih tongkat Mar itu udah ada di warung. Cepet banget bang. Udah di warung, gue sampai kaget sama si Nardi. Lah, ini si bapak-bapak yang tadi ngasih tongkat di atas, yang gue tolak itu kan. Tapi tadi nggak ketemu itu bang. Nggak ketemu di jalur. Gua, Nardi nggak ketemu, Mange pun di belakang nggak ketemu. Sampai si Mange datang bilang, ini si bapak yang tadi di atas yang ngasih tongkat. Lewat mana nih? Kan terus Mange kalau bercanda kan. Lah, iya nggak? Itu pernyawa tuh. Udah santai. Si bapak nyamperin. Tata naon dah, asik deh tuh. Gua kapelin gocap. Pak nih pak, buat di rokok nak. Iya nah, iya aja dia. Oh iya, ada asik sih orang ngobrol. Pas gua jalan, pas gua duduk, iya nak mandi. Iya pak, saya mau mandi. Iya biar bersih kata dia gitu. Iya pak, tapi nyambung Mar. Cuma kayak orang sepeleng. Akhirnya gua mandi, gua diliatin tuh pas gua jalan dia diliatin aja. Ya udah gua mandi, udah tuh gua mandi sendiri. Mandinya gua karena pengen bersih lah niat gua di situ kan. Cuman apa sih gue pengen di sini, kenapa sih kayak gitu kan. Ya udah gue mandi aja sendirian tuh, gue mandi udah sepi tuh, kalau nggak salah tuh jam 5 sore tuh, jam 5 mau maghrib lagi tuh. Iya udah sampai maghrib lagi, gue mandi di situ. Nah sampai situ ya udah sih, dan gue ya penasaran sama Sangga Buana kayak gitu. Dan gue anggap itu gunung keren sih. Keren bang. Keren, auranya keren. Yang lu rasain sama keren juga. Sama bang. Sama. Gue sebenarnya pengen cerita sih masalah gaib tentang privasinya gitu mungkin ya. Cuman gue nggak mau sangai sok tahu mah. Nah, iya jangan bang, tuh banyak kontroversi. Takut sok tahu banget gitu kan. Karena jujur, dibilang nyaman gue nyaman, dibilang risih banget. Jadi nyamannya itu enak, tempat adem, banyak mata air. Iya. Dibilang risihnya, yang panasnya banyak di situ. Energi yang panasnya itu yang bikin apa ya? Pokoknya yang panas dah itu. Lu kenapa sendirian mulu kalau naik? Gabut apa gimana? Apa butuh ketenangan? Butuh ketenangan, kadang panggilan alam aja bang. Panggilan alam ya. Iya, keren banget ya panggilan alam. Anak alam coy. Alam Mbah Dukun kan? Alam Mbah Dukun. Kan gue sempet tuh nganterin kakek-kakek. Iya, dikit lagi nih sampai petilasan. Gue lanjut lagi. Itu pas sampai depan pintu petilasan bang, kakeknya baru ngomong bang. Ngomong apa tuh? Raden, ayo masuk. Gue diajak masuk bang ke dalam petilasan itu. Iya. Wah jantung gue duk. Gue di dalam ini satu takut juga. Iya. Dua gue nanti diapa-apain. Soalnya gue pernah juga nih 2018 kan ke Gunung Sangga Buana. Itu gue kagak masuk sama sekali bang ke dalam petilasan, tapi gue tetap berziarah, berdoa, jaga jarak bang. Pas gue 2020 Solo, gue disuruh masuk bang. Itu gue panik asli, sampai gue buat ngedefense diri gue sendiri nih. Gue rekam kali nih. Gue rekam bang, HP gue taruh di samping sini, gue masuk, krek buka pintu, anjir gelap banget bang. Pas gue liat ke bawah, ada 2 petilasan bang. Udah duduk. Gue duduk sila, ngikutin kakeknya ini baca-baca doa. Gue ikutin bang. Gue merem dah, biar gelap sekalian dah. Gue takut ngeliat yang aneh-aneh kan. Tuh lumayan lama di dalam bang, sekitar 20 menitan. Sama si kaki itu loh. Iya. Terus setelah itu si kakinya kemana tuh Mar? Lu tinggal itu? Itu masih di dalam nih. Gua kan ngikutin sampai mana ya kan. Masih di dalam petilasan. Itu si kakeknya ini nyebut umur lagi bang. 500 itu. Iya, dia kayak mempersembahkan dirinya dari Cirebon. Datang ada tugas, ngomong lagi. Tapi ngomongnya nggak sama gua bang. Sama? Seolah-olah kayak
di depan ini ada sosok lagi. Oh. Kata gue, lah ngomong sama siapa sih ini si kakek? Kira gue penasaran. Gue buka nih mata gue bang. Gue buka. Wah gue langsung ngedon bang. Iya. Ibaratnya pucet lah gue. Depan gue ada 4 sosok bang. Apa tuh? 2 kayak hewan. 2 lagi ya manusia kayak gitu bang. Iya. Dengan penampilan kayak orang-orang zaman dulu bang. Yang satu emang serba putih. Dari pakaiannya, terus ikat kepalanya. Bahkan kayak kodam binatangnya pun putih abu-abu. Terus yang satu lagi gue lihat dia serba hitam. Nah ini macan kumbang bang. Macan kumbangnya juga pernah gue lihat bang waktu 2018. Ya dia kayak mantau gue nih di setiap belokan ada dia. Gue langsung ngedon kan soalnya sorot matanya ini harimaunya tajam banget ke gue bang. Gue langsung nunduk, gue baca doa itu sebisanya gue. Iya. Gue baca doa. Terus gue sampai disuruh ngomong juga bang. Ayo Den ngomong. Iya kek. Enggak. Itu di rekaman gue ada bang. Ada. Boleh tuh mantar gue. Enggak bisa saya kek. Gue duduk diem. Iya. Langsung hening tuh. Tek. Nggak lama kayak dia ngejelasin kalau kakek ini dianterin sama anak muda gua ini. Dia kayak gua mau nganterin dia gitu. Dia kayak hormat terus kayak terima kasih gitu. Mau dianterin, mau ditemenin. Dia tanggung jawab gitu bang. Tanggung jawab kalau gua kenapa-napa di gunung. Dari situ itu gua negesin usianya sih bang, lebih tertarik 582 tahun. Singkat cerita udah selesai nih. Gue di dalam kan. Nah di luar pas gue ngikat sepatu, sebelumnya Raden udah pernah kesini ya? Iya pak, dia tahu bang. Tapi nggak masuk kan ke dalam. Kagak, baru ini masuk. Dia nebak gue bang. Tapi bener, gue nggak masuk. Saya waktu itu ada saung pak, waktu itu ada saung kayak di situ. Tapi saya masih belum berani karena gue masih ya anak muda bang, masih suka minum-minum. Masih belum berani kek. Terus gue tanya kan, sekarang kakek mau kemana lagi? Kalau balik lagi nih ke tempat kemah saya, itu iya, kopi ada, mie ada. Gue masih mikir manusia bang. Makanya gue tawarin kalau mau tidur silakan. Mau ngopi ya gue masakin, gue bikinin. Dia akhirnya minta lanjut ke puncak. Karena gue 2018 tahulah tentang perjalanan. Estimasinya nih dari sini berapa lagi. Yaudah, gue lanjutin kan. Yaudah ayo kek. Jalan, diem lagi bang, nggak ngomong. Gue jalan, tetep di depan nih, buka jalan kan nggak jauh lah, jarak semeter. Sampailah gue di sebuah puncak tuh malam-malam jam 12 kali, lagi bulan purnama juga bang. Nyampe puncak, ngomong lagi nih si kakeknya. Raden kamu di sini aja main-main. Gue agak seneng juga gitu kan, soalnya kalau gue disuruh masuk lagi, gue nolak, nggak enak. Yaudah kek. Saya di sini. Dia masuk kan ke sebuah kayak rumah dari kayu tuh. Yang kayak yang jaga raksa. Gue liat paling kayak tadi lagi baca-baca doa. Gue liat masuk, dia masuk bang. Kira gue nyari tempat buat rebahan. Ada tuh balai kan waktu abang naik. Ada balai. Di situ bang. Gue rebahan sampai dibuat nyaman. Tapi nggak di ghosting. Itu mah lo. Gue dibuat nyaman. Gue tiba-tiba tidur bang. Gue kagak ngerasa dingin, gue nggak merasa digigit nyamuk atau serangga. Nyenyak aja. Sampai gue akhirnya bangun itu 5:30 pagi. Iya. Gue bingung kan. Malam gue pakai kakeknya mana ya? Ada ibu warung tuh. Dulu warung belum pindah posisinya. Bu, ngeliat kayak kakek nggak bu? Gue jelasin perawakannya, pakaiannya. Nggak ada. Terus malam di situ. Biasanya kan kalau ada orang nginep,
dia di warung gitu bang. Iya, di Pendopo lah pendopo jatuhnya. kemarin juga ya banyak tuh. Nggak ada, sepi pendopo juga. Malam di situ bu. Nah ibunya bilang itu udah lama digembok bang, dikunci. Iya. Dan saat malam hari Kebuka. anjir gue ngeliat itu kakek-kakek bener-bener kayak nggak dikunci bang, kayak masuk biasa aja gitu. Iya. Gue liat anjir digembok bener. Wah kepala gue pusing kan, mikirin ini orang bukan. Semalam gue nganterin siapa, pusing kan gue. Udah gue cabut turun tuh, gue sempet foto nih di puncaknya dulu belum pindah bang. Dia di tengah pohon. Oh, tengah pohon. Iya. Gua turun sambil ngeplok. Guys, malam gua nganterin kakek-kakek guys. Kakek-kakeknya hilang di puncak. Di konten gua ada tuh. Ada tuh. Iya. Ini sekarang gue turun nih ke bipak gua. Mau makan. Mau lanjut lagi prepare balik. Soalnya gua udah pusing banget bang mikirin itu. Si kakek itu ya. Sambil turun menuju shelter gua nih. Gua dengerin HP gua bang. Wah, masih ada rekamannya. Iya. Sekitaran 15 menit. Gua setel. Gua ulang-ulang tuh pas dia nyebut usianya 582 tahun. Masih ada suaranya. Masih ada. Wah, kata gua, anjir, beneran cok, 582 tahun. Gua bingung kan. Gua harus gimana nih dapat ketemu nih, ibaratnya pengalaman gua naik gunung kayak gini-gini. Iya. Gua nggak cerita ke siapa-siapa itu. Pas pulang doang tuh cerita ke bokap. Karena gua kalau tentang hal-hal kayak gitu ke bokap gua ceritanya. Gue turun, selesailah gua packing nih. Gue rubuhin tuh bipak gua. Gue bersihin lagi tempatnya kayak semula. Batu gua yang buat gua masak telur, gue taruh di situ sampai sekarang masih ada. Iya. Gue cabut, nggak lama gue kayak ngeliat, ini orang rapi banget sih mau naik gunung, kata gue. Ternyata kayak orang-orang penting bang. Dia nyewa porter, nyewa ya pemandu gitu bang. Mujiara dia. Dia ngeliat gue kan, ih gue lagi bikin tenda gitu bang, unik lah. Gue dipoto tuh sama dia, sini kamu foto di sini ya. Iya pak. Gue dipoto. Ya kira gue bilang, bapak mau ziarah? Iya saya mau ziarah. Kayak yang jaga raksa sama ibu galuh-galuh kayak gitu. Gue turun. Nah gue ketemu kakek-kakek yang entah itu ngasih tongkat ke abang apa bukan. Tapi perawakannya percis sih bang. Dia kumisan, palanya agak botak kalau nggak salah palanya itu. Di jalur dia lagi bersihin tumbuhan bang, biar jalurnya mudah kebaca. Iya betul. Iya. Dia pakai sepatu bot kalau nggak salah waktu itu. Ada videonya, gue masih ada tuh video. Dia minta gua ambil uang dah sama gue, minta 10.000. Gue kasih, gue sekalian istirahat juga kan. Gue nggak cerita tuh. Gue ketemu Alane, gue tawarin rokok juga. Samsu, rokok pak. Gue ngerokok tuh bareng, udah sisa setengah. Gue pamit, ya pak saya lanjut lagi turun di air Kejayaan ini, Pancuran Kejayaan. Gue nggak mandi, gue cuman ya bilas tangan aja, sama muka gue bersihin. Gue lanjut turun, udah bang. Dari situ jadi misteri lah buat gue kayak gitu. Tapi pas lu sampai rumah tuh ya, maksudnya masih kebayang gak sih apa lu sering mimpi, apa emang sih sosok kakek itu emang ada di samping lu, kayak dampingin lah ya mungkin ya. Ngerasa gak sih? Ada dua versi. Kayak gue pernah nih kayak naik gunung, gue ketemu kayak energi-energi yang negatif, tapi dia yang ngetamengin gitu bang. Dan ngebuat adrenalin gue nih kayak berani aja gitu. Makanya kan gue tes nih waktu gue ke Solo, ke Salak. Gue tes Solo ke Salak, alhamdulillah gue nggak ngapa-ngapa. Kesehatannya juga di Salak B aja bang, biasa. Terus yang kedua, gue pernah didatengin ini lewat mimpi bang. Jadi mimpinya ini menurut gue aneh banget bang. Gue tidur itu sekitar jam 1 malam. Gue tidur,
Itu gua tiba-tiba posisi ada di sebuah pantai bang. Gua liat, kakek, gue bilang kan. Dia langsung bilang, ayo kayak gini-gini bang, ke laut. Gue diajak berendam, kayak di film-film Indosiar asli. Iya berenang tuh, blebek. Gue masuk sama kakeknya nih berenang sampai di sebuah daratan tuh bang, udah mentok tuh. Gue ngeliat ada gubuk bang, di dalam laut ada gubuk. Gue disuruh masuk. Gue masuk, ternyata kayak banyak pusaka bang, kayak kendi-kendi nih. Gue nggak tahu tuh dalamnya apa. Terus ada pedang. Nih gue disuruh ambil. Ya udah gue sangketin tuh, pas kayak ada talinya. Gue naik lagi bang. Udah, gue tiba-tiba kayak biasa tuh bangun di kamar gue dapet pedang. Gue biasa kan kalau naruh pedang atau benda-benda yang menurut gue penting di bawah kasur bang. Gue taruh di bawah kasur. Asli itu gue kayak bener-bener naruh. Gue bangun, gue refleks. Gue pengen lihat lagi. Gue angkat tuh kasur gue. Bah, pedang gue mana? Semalam tadi gue taruh dah, kagak ada. Yang ada ya kayak duit-duit kuno gua, uang-uang zaman dulu. Yang pedang ini entah nggak tahu kemana. Apa masuk jadi energi apa, gua nggak tahu lah. Dari situ gua ketemu kakek itu ya. Iya. Dan itu pengalaman berharga banget ya, bisa dibilang ya. Mungkin berharga pas sudah sekarang ya, pas di TKP takut ya. Masih kayak nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Gila sih. Pas gue nge-track malam kan, gue kena malam tuh. Emang karena terlalu santai banget itu. Harusnya 4 jam. Gue naik sama mereka jadi 12 jam. Lu bayangin, harusnya 4 jam doang kan sampai puncak. Gue 12 jam loh. Start jam 8 pagi sampai puncak jam 8 malam. Anjir. Jadi emang sering gibah di jalan. Iya, ada pohon, adem, sepi. Iya. Ngopi kan. Pas malam, kayaknya itu Sangga Buana kalau buat apa ya, kalau buat malam panas auranya sih. Kalau menurut gue ya. Jadi banyak yang agresif ya, bisa dibilang ya. Agresifnya itu dalam ini gue rasain aja sih. Ya cuman enak sih, sejuk. Tapi itu. Bang Badru kalau dapet gambaran itu selalu lihat mimpi bang. Mimpi juga, interaksi juga. Luar biasa. Enggak juga sih. Ya namanya kita sering main di gunung ya, Mar. Karena ya banyak juga sih. Kenapa para pendaki zaman dulu atau yang sering naik gunung peka terhadap hal gaibnya itu lebih kencang, karena dia terbiasa dengan alam sih. Jadi ya tanpa disadari, tanpa disengaja gitu, tanpa belajar pun sedikit paham sih. Apalagi seorang pemandu gunung. Gue tahu sih bang, kalau pendaki zaman dulu nih naik gunung, dia buat menyepi itu. Iya, betul. Menyepi, ya kayak cari tahu dirinya ini. Betul. Kayak gimana? Kata-kata mencari jati diri ya. Mungkin itu kata-kata pas buat zaman dulu. Mencari jati diri, naik gunung seperti apa gitu kan. Kalau sekarang healing. Iya, mungkin seperti itu ya. Dan dulu menyepi gitu kan. Padahal hatinya udah sepi. Tapi kenapa mencari kesepian? Harus nyari pacar ya kan, biar sepi ya. Kasian banget kalian. Sorry, bercanda buat kalian, bukan. Ya, pokoknya kayak gitu ya, Mar ya. Thank you banget nih Bang Damar udah mau berbagi cerita nih, Masya Allah. Dan ini gua kira kesampaian juga nih cerita ke Bang Damar. Dan thank you Bang Damar ya. Ini jam berapa Bang? Gue mengambil handphone dulu nih. Udah jam 5 kali Bang. Bentar, handphone gue di mana tuh? Nih Bang. Nah, sekarang jam, kita lihat ya, jam 4.53. Gokil, subuh kita ngetek. Gokil, dan auranya mantep banget ya. Dan ini sekali lagi thank you buat Bang Damar ya, Bang. Jauh-jauh dari Bekasi ya kan. Bintara lu ya Bang. Bintara Bang. Dan ada ya cerita lengkapnya di channel lu juga ya Bang ya. Ada Bang. Si kakek itu ya. Ada. Channel lu apa sih Bang? Damar Kelana. Damar Kelana ya. Ntar gua linknya ada deskripsinya Bang Nana. Nanti jangan lupa komen ya Bang. Oke, ntar gua komen kalau udah upload. Nanti langsung aja subscribe YouTube-nya Bang Damar. Di sana mungkin lebih lengkap nih cerita tentang dia ketemu si sosok kakek tua itu. Dan ya kita berdua minta maaf ya Bang Damar ya. Jika ada kata-kata salah yang disengaja atau so tahu banget lu, so gimana. Ya ini cuma pengalaman yang kita alamin kan, kayak gitu. Iya betul. Ya, sisanya masing-masing terserah Anda.
Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Damar. Oke bang. Kita udah pagi, waktunya kita tidur. Oke siap, rebahan lah. Iya, namanya bukan tidur malam, tidur pagi. Dadah.